Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah kajian The Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita membahas satu topik yang kita semua memerlukan, yaitu topik istiqomah. Bagaimana seorang bisa senantiasa komitmen di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemputnya. Karena setiap kita tentunya berangan-angan untuk bisa meraih husnul khatimah. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya yang menjadi patokan adalah penutup dari kehidupan seseorang. Dan kesudahan kehidupan kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa yang bisa komitmen sampai akhir hayatnya, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Dia orang yang paling beruntung. Ini bukan perkara yang mudah, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan hal-hal yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan kita dari ketaatan menuju kemaksiatan banyak sekali. Demikian juga memalingkan kita dari ketaatan menuju perkara-perkara yang sia-sia, itu lebih banyak lagi. Terutama ibu-ibu yang sibuk medsosan ya, biasanya banyak melihat hal-hal yang sia-sia ya. Apalagi di rumah sudah ada pembantu, akhirnya kurang kerjaan. Kalau sudah kurang kerjaan, akhirnya medsos ya, medsos. Berita ini, berita anu, kriminal ini, kriminal anu yang tidak ada penghujungnya. Ini memalingkan seorang dari jalan istiqomah. Tanpa kita sadari umur kita semakin sedikit ya. Setiap tahun berkurang umur kita, setiap hari berkurang umur kita. Namun tidak kita sadari. Oleh karenanya topik ini istiqomah perlu bagi kita semuanya, bagi saya sebagai dai, dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, karena kita hidup di zaman yang banyak hal yang bisa membuat kita berpaling dari jalan istiqomah. Dari situlah kita sadar bahwasanya doa yang paling agung adalah doa minta istiqomah yang senantiasa kita panjatkan dalam salat kita dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Ini adalah doa yang wajib kita bacakan paling tidak minimal 17 rakaat sehari semalam, salat 5 waktu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merenungkan tentang kehidupan ini, dia sangat sadar betapa banyak hal-hal yang bisa membuat dia tidak istiqomah ya. Kita sendiri merasakan ya, betapa kita lalai, betapa kita futur, betapa kita buang-buang umur, buang-buang waktu, betapa sering kita terjerumus dalam maksiat. Sehingga doa inilah doa yang paling agung yang kita sangat butuhkan. Hanya saja kita sering tidak menghadirkan urgensinya istiqomah ketika kita berdoa dengan doa tersebut ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah nampak keindahan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung adalah seorang bisa beristiqamah. Ya, bukan karamah yang teragung seorang bisa terbang, bisa menghilang ya. Kalau menghilang juga ngapain? Dicari suaminya, kemana kamu menghilang? Apa faedahnya? Jadi kalau laki-laki bisa menghilang, udah menghilang macam-macam, entah nyuri barang, entah ngintip orang, menghilang ngapainnya. Bukan itu yang tidak ada dalil bahwasanya siapa yang bisa menghilang masuk surga, siapa bisa terbang masuk surga, enggak ada. Yang ada siapa yang salat masuk surga, siapa yang puasa masuk surga. Siapa yang menundukkan pandangan, itulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu juga, siapa yang taat kepada suami, itulah yang hebat ya. Bukan yang pakai baju paling mahal, yang dompetnya paling mahal, meskipun hutang ya bukan. Tetapi yang paling hebatlah yang bisa istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang ini, kalau ada orang bisa melazimi istiqomah, maka dia orang yang hebat. Saya sering sampaikan, kalau laki-laki zaman sekarang ini dia bisa melazimi salat 5 waktu. Selalu salat 5 waktu di masjid misalnya, kecuali ada uzur. Dia bisa selalu salat 5 waktu di masjid. Kemudian dia bisa menundukkan pandangan, tidak melihat
hal-hal yang haram, maka inilah laki-laki yang hebat. Inilah istiqomah yang luar biasa. Lagi anak muda, ada seorang pemuda yang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini, maka dia adalah orang yang hebat. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang juga demikian ibu, kalau ada ibu-ibu di zaman sekarang ini dengan kesibukan duniawi yang di sekitarnya, dengan gemerlap dunia yang ada di HP-nya, dia bisa melihat gemerlap dunia dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan dunia. Lantas ternyata dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang solehah, bisa berkhidmat kepada suaminya, bisa mengurusi anak-anaknya dengan tetap menjalankan kewajibannya kepada Rabb-nya, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Dialah wali Allah Subhanahu, meskipun tidak ada yang mengenalnya. Ya. Meskipun tidak populer, meskipun kalau buka Instagram tidak ada pengikutnya. Dan bisa jadi dia tidak punya Instagram. Dia tidak punya Instagram sama sekali. Itulah saya katakan, itulah wali-wali Allah yang sesungguhnya, yang istiqomah terutama di zaman fitnah. Istiqomah di zaman fitnah. Dari sini ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqomah maka akan dianugerahkan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengucapkan kami beriman, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Selalu berusaha istiqamah, Ketika mereka akan meninggal dunia, maka malaikat akan banyak turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Akhirnya mereka mendapatkan husnul khatimah. Ketika maut di hadapan mata mereka, maka datang para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang istiqamah, insyaallah dia mendapatkan husnul khatimah. Dan sekali lagi Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Ini di antara faedah utama istiqamah, mengantarkan seorang kepada husnul khatimah. Kita jangan terpedaya dengan apa yang kita rasakan sekarang. Mungkin kita sholat, mungkin kita nggak tahu minggu depan kayak apa, kita nggak tahu bulan depan kayak apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau dunia dibukakan bagi kita seperti apa, nggak tahu. Ya, kita nggak tahu kalau ada masalah, bisakah kita menghadapinya? Betapa banyak orang futur ketika menghadapi apa? Masalah. Ya. Allah kasih ujian sedikit, ujian ekonomi, ujian rumah tangga, hancur imannya. Ya. Tidak bisa istiqomah. Ketika orang berusaha istiqomah, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dianugerahkan husnul khatimah. Kemudian di antara faedah istiqomah yang sangat kita butuhkan zaman sekarang ini, Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Saya ulangi, orang yang istiqamah, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ini terkait ketika mereka menjelang kematian dan juga ketika mereka dalam menjalani kehidupan. Artinya apa? Orang kalau istiqamah, apapun yang dia hadapi, pernak-pernik kehidupan dunia, permasalahan yang dia hadapi, dia tetap bisa tegar. Dia tidak terlalu khawatir dan dia tidak terlalu sedih. Benar ada kekhawatiran, tapi dia tidak tenggelam dalam kekhawatiran tersebut. Tidak tenggelam dalam ketakutan yang berlebihan. Benar ada kesedihan, benar ada air mata yang menetes, tapi tidak berlebihan. Karena dia tahu, dia menyerahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah istiqamah, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Siapa sih di antara kita yang tidak mengalami problematika kehidupan? Enggak ada, semua kita mengalami problematika kehidupan. Problematika ekonomi, masalah tetangga, terkadang masalah keluarga, kerabat, terkadang permasalahan sama istri kita, sama suami kita, terkadang sama anak-anak kita. Tapi kalau kita berusaha istiqamah,
menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi problem tersebut, insyaallah kita tegar. Kita bisa mungkin sedih tapi tidak berdalam-dalam sedihnya. Kita mungkin khawatir tapi tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa? Allah beri kekuatan kepada kita. Ini di antara faedah istiqomah yang sangat penting, terutama di zaman kita sekarang ini. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah istiqomah, ya, yang bisa kita rasakan langsung adalah kebahagiaan. Di hadapan kita banyak hal-hal yang kita pegang HP, kita bisa lihat medsos. Banyak hal-hal yang kita ingin mencari kelezatan di tontonan dan tayangan-tayangan tersebut. Ya. Kita mau lezat-lezat ya kita bisa nonton film Korea ya. Film Korea berapa seri biasanya? Ibu berapa seri biasanya? Ini ibu-ibu ada juga yang sudah ngaji tapi nonton Korea. Saya tahu dari mana karena ada teman saya telepon, Ustaz, saya kayaknya harus pisah sama istri saya. Kenapa? Dia nonton Korea terus, Ustaz. Padahal teman saya mirip Korea juga. Tapi intinya, alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah nggak jadi, sudah berubah, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita mau cari kelezatan, lagi ibu yang nggak ada kerjaan di rumah ya, pekerjaan sudah beres. Ibu banyak nggak ada kerjaan di rumah kan? Nggak ada kerjaan, ada pembantu, ada ini, ada. Nongkrong di rumah. Akhirnya apa? Cari kelezatan dengan lihat macam-macam. Nonton film inilah, film India lah, apa namanya? Siapa artis India? Kan itu ya. Terus, oh iya, siapa Bu? Ah, kan tahu kan? Nah, itu jebakan Batman tadi. Udah tahu namanya ya. Jadi artinya nonton ini kelezatan dapat, tapi hilang kebahagiaan. Semakin banyak kita tontonan, kita tidak istiqomah, semakin banyak kebahagiaan Allah cabut. Demi Allah seperti itu kondisi kita. Kita habis nonton gitu, selesai hati menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Semakin kita menghabiskan kelezatan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ibu nonton kan tadi pasti terpukau dengan ketampanannya. Kalau laki-laki nonton Korea terpukau dengan ketampanannya, nonton kecantikannya, pasti maksiat lah. Enggak mungkin enggak maksiat. Enggak mungkin enggak maksiat, pasti maksiat. Nah, semakin kita tenggelam dalam hal tersebut, kebahagiaan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Kita bertahan, tidak mau lihat seperti itu, maka kita bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih suci bagi mereka. Makanya siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya, ada kebahagiaan dalam hatinya, gara-gara dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah berikan yang lebih baik. Kelezatan yang dia tinggalkan, Allah akan berikan kebahagiaan lebih baik. Ya. Dari situ kita lihat orang-orang pelaku maksiat, mereka tidak bahagia. Khamar, mereka musik-musikan, kemudian mereka tidak bahagia. Ya, makanya di antara mereka ada yang rumah tangga rusak, atau kemudian selingkuh, atau narkoba, atau banyak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Maka yakinlah semakin kita tidak istiqamah, maka kebahagiaan semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin istiqamah, maka kita semakin bahagia. Sekarang ini banyak orang kehilangan kebahagiaan. Sebagian wanita menjaga kebahagiaan dengan baju yang keren, baju yang bagus, baju yang bermerek, ya ternyata kebahagiaan tidak dia raih. Sebagian wanita menyangka kebahagiaan kalau dia memiliki tas yang branded, jam yang branded, minta sama suaminya belikan, ya. Suaminya nggak punya uang, suaminya jadi pusing. Beli yang branded nggak punya uang, lama-lama jadi bandit, ya. Ternyata tidak meraih kebahagiaan. Emang kalau dia punya tas mahal jadi bahagia? Sesaat aja dielu-elukan sama orang, insyaallah ini udah sebentar aja, 5 menit, 10 menit selesai. Terus dapat bahagia, omong kosong. Bahagia itu kita buka Quran, kita baca, itu baru bahagia. Bangun pagi-pagi sholat duha, itulah bahagia. Bangun malam sholat malam, itu bahagia. Kemudian kita serahkan hati kita kepada yang menciptakan hati kita. Siapa? Rabbul Alamin.
Caranya bagaimana? Istiqamah. Nah, inilah 3 hal yang hendaknya kita selalu letakkan di hadapan mata kita agar kita berusaha untuk istiqamah. Yang pertama, faedah istiqamah tadi apa? Mudah mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua tadi apa? Mudah tegar dalam menghadapi ujian apa? Kehidupan. Yang ketiga, istiqamah sebab kebahagiaan. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirt. Istiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, demikian juga orang-orang yang bersamamu. Diperintahkan untuk istiqamah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukannya maksud istiqamah adalah seorang tidak boleh salah, tidak boleh terjerumus dalam kemaksiatan. Itu adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah Allah? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah meninggalkan perintah Allah? Pasti ada perintah Allah yang kita tinggalkan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melanggar larangan Allah? Pasti di antara kita yang melanggar larangan Allah. Ya. Ibu-ibu saja banyak pelanggaran dilakukan. Coba, bukankah syariat mengajarkan kita untuk taat kepada suami? Ya atau tidak? Kok jawabannya ragu-ragu? Iya atau tidak? Iya. Ibu-ibu suka melanggar nggak? Suami suruh ke utara, dia pergi ke selatan. Suami suruh ke timur, dia pergi ke barat. Siapa ibu-ibu yang nggak pernah angkat suara di hadapan suaminya? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah. Ya. Allah jadi saksi. Tidak pernah angkat suara di depan suaminya. Saya Ustaz, kenapa saya belum kawin? Yang sudah nikah nggak pernah ngangkat suaranya di hadapan suaminya. Coba siapa? Bukannya tidak ada, tapi langka tapi nyata. Ada wanita yang tidak mengangkat suara depan, ada, tetapi langka. Mungkin tidak angkat suara di depan suaminya ketika masa-masa bulan madu, ya. Tapi kalau sudah terlalu lama jadi bulan bawang, sering angkat suara di hadapan suaminya. Jadi siapa sih di antara kita tidak pernah bermaksiat? Semua kita pernah bermaksiat. Siapa kita laki-laki yang tidak pernah memandang yang haram, ngelirik istri orang kayak ngelirik reporter di televisi yang cantik kayak, kita pasti, atau ketika di pesawat ngelirik pramugari. Ya mau kadang-kadang enggak berniat ngelirik tapi terlirik kan. Ya, artinya siapa di antara kita yang bisa tidak? Tapi bukan maksud istiqomah adalah kita enggak pernah bermaksiat. Istiqomah maksudnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita terjerumus dalam maksiat, segera kita istighfar. Segera, jangan pernah tunda-tunda. Ya. Jangan pernah tunda-tunda. Makanya bukan syarat masuk surga tidak boleh maksiat, atau bukan syarat masuk surga tidak pernah maksiat. Itu bukan syarat. Allah menyebutkan di antara penghuni surga ada yang bermaksiat tapi dia bertobat. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang para penghuni surga, kata Allah, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah ciptakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan 4 ciri. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak, dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka berinfak, mungkin infaknya lebih sedikit tapi tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, yang kedua yang meredam amarah. Yang ketiga wal afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian kata Allah, ciri yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Seorang mereka yang melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim kepada diri mereka. Artinya mereka bermaksiat. Zakarullah, mereka ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat tersebut sementara mereka tahu ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka.
Jadi maksud saya bukan syarat masuk surga tidak boleh berdosa. Itu tidak ada syarat. Kalau syaratnya tidak boleh berdosa, kita semua nggak ada yang bisa masuk surga. Tapi istiqamah adalah seorang semaksimal mungkin berusaha. Tapi kalau dia bersalah segera dia kembali. Jadi kita menempuh jalan lurus. Sekarang kita dibelokkan ke kanan ke kiri, segera kita sadar untuk kembali mengambil jalan yang lurus. Itulah istiqamah yang sesungguhnya. Kalau sudah belok kanan kemudian bablas terus-terus agak sulit kembali, sulit. Sudah belok kiri kebablasan sulit untuk apa? Kembali. Tapi kalau setiap kita belok kita segera lurus lagi. Setiap belok kita segera lurus lagi, insyaallah mudah. Itulah istiqamah. Itulah istiqamah. Baik. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini setelah kita menjelaskan tentang keutamaan istiqamah, tentunya keutamaannya banyak. Ini sebagian kecil. Kita ingin berbicara tentang kiat-kiat agar bisa istiqamah dalam kehidupan kita yang penuh dengan godaan, gemerlapnya dunia, dengan ujian-ujian kehidupan yang terkadang menyakitkan hati, yang terkadang menghilangkan orang-orang, hal-hal yang kita cintai. Nah, bagaimana kita bisa istiqamah? Berikut kiat-kiat yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua agar kita bisa istiqamah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan serius. Ini adalah kunci yang pertama yang paling utama. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tolong hadirkan hati. Tolong hadirkan hati. Kita sholat sering melamun ya. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melamun, tahu-tahu sholat sudah selesai ya. Kalau imamnya kelamaan kita pikiran kemana-mana ya. Tapi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hendaknya kita hadirkan hati. Dan itu oleh karenanya surat Al-Fatihah itu sebenarnya muqaddimah untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita tahu di antara adab doa adalah dimulai dengan apa? Pujian, ya atau tidak? Pujian. Dan Al-Fatihah isinya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah itu kita bertawassul dengan amalan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Seakan-akan ya Allah, dengan semua pendahuluan ini, maka hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini meminta dan mohon kepadamu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, jalannya orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang Nasara. Yahudi punya ilmu tidak diamalkan, Nasara beramal tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu tidak diamalkan, Nasara beramal tanpa apa? Ilmu. Kita ingin jalan yang lurus. Nah, ketika kita mengenai ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta istiqamah. Karena makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maknanya, ya Allah kalau saya belum tahu, saya masih tersesat, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Ya Allah kalau saya sudah di atas jalan yang lurus, kokohkan aku di atas jalan yang lurus tersebut. Makanya di antara makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah anugerahkanlah kepadaku istiqamah. Nah, saya harap ibu-ibu ketika mengucapkan doa ini hadirkan hati. Hadirkan hati. Karena ini doa yang penting ketika dalam sholat, dan dia doa yang teragung, bahkan dia rukun sholat. Siapa yang tidak baca ini sholatnya tidak sah. Dia lebih agung daripada doa-doa yang lainnya. Dalam sholat kita banyak doa. Kita istiftah ada doanya. Kemudian kita ruku ada doanya. Kita minta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita sujud juga ada doanya. Duduk di antara dua sujud juga berdoa. Rabbi ghfirli warhamni wajibuni, semua doa isinya. Atau Rabbi ghfirli. Kita tasyahud sebelum salam kita juga berdoa. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Tapi doa yang paling agung ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kita dalam kondisi lagi connecting dengan Allah. Karena seorang ketika sedang salat, fa innahu yunaji rabbahu, sungguhnya dia sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabbul Alamin, sang penciptanya. Fokus. Kita berbicara dengan zat yang menciptakan kita. Kita ini hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala.
Dia pasti perhatian sama kita kalau kita perhatian sama dia. Dan selalu bilang bahwasanya Allah itu memperhatikan kita secara detail. Jangan kita pikir Allah hanya perhatikan para pejabat, enggak. Jangan kita pikir Allah hanya perhatikan presiden atau kepala negara, raja, enggak. Jangan kita pikir Allah hanya perhatikan orang-orang yang populer, yang terkenal. Jangan kita pikir Allah hanya perhatikan para ulama, para kiai, para ustaz. Enggak, kita ini semua diperhatikan secara detail. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi setiap apa? Jiwa. Kalau kita bermunajat, Allah urusi, dengarkan munajat kita person-person masing-masing. Kita di ujung dunia, enggak ada orang melihat kita, kita angkat tangan, Allah dengar atau tidak? Jangankan kita, daun, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu daun tersebut. Oh, daun benda mati. Gugur, berarti dia udah rusak. Daun di atas alam semesta ini banyak atau tidak? Banyak. Pohon aja banyak, triliunan pohon belum daunnya. Ada satu daun saja yang jatuh di belantara hutan manapun, Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana kita manusia? Ya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah akan perhatikan kita secara detail. Maka ketika kita sholat serius, saya sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Saya sering bilang, maksudnya sampaikan ya, untuk motivasi saya diri sendiri ya. Kita aja kalau kita kerja sama orang, bos kita kasih kita gaji 20 juta sebulan, kita semangat kerja enggak? Semangat. Ditelepon jam 2 malam kita bangun enggak? Bangun, dapat gaji 20 juta. Nah ini Allah kasih kita rezeki luar, kesehatan, kenikmatan, keluarga, anak-anak, banyak rezeki, semua rezeki dari Allah. Semua bos kita pun kasih kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cuma berdiri 5 menit untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah, ternyata kita tidak serius. Karenanya jangan lupa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama. Nah, ketika kita mengucapkan doa ini, ucapkan dengan serius. Kita yakin kalau Allah tidak jaga hati kita, kita bisa tersesat. Kecenderungan hati ini luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu, tiba-tiba hati kita cenderung pengin ini, pengin anu, pengin ini, pengin coba ini, pengin coba anu. Siapa yang bisa mengontrol hati kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kita pun sudah ngaji, belajar, tiba-tiba ada syubhat tentang Tuhan, bikin orang meragukan Tuhan sehingga orang jadi ateis. Ada enggak? Banyak orang terjadi menjadi ateis. Kenapa? Hatinya tidak dia kontrol. Allah tidak menjaga hatinya. Banyak orang sudah istiqomah, tahu-tahu terkena syubhat, terkena syahwat, terjadi. Kemarin kita lihat dia rajin ke masjid, sekarang malah rajin ke kafe, rajin ke diskotik, rajin bahkan terjerumus dalam maksiat-maksiat besar, dosa-dosa besar. Makanya hati ini, subhanallah, kita nggak bisa mengontrolnya. Makanya kita minta kepada pencipta hati ini untuk mengontrol hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Allah bercerita tentang Nabi SAW. Kata Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan hatimu wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Syubhat yang datang kepada Nabi ketika itu banyak. Abu Jahal dan teman-temannya menawarkan kemewahan, menawarkan kekuasaan, menawarkan ide-ide yang terkadang masuk di hati Nabi SAW. Tapi Allah kokohkan Nabi. Kalau tidak, kata Allah, kamu akan cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit. Nah, kita di kehidupan ini juga banyak syubhat, banyak syahwat di sekitar kita, keinginan untuk ini, keinginan untuk anu. Hati ini kalau Allah nggak jaga, kita tidak bisa menjaganya. Maka ketika kita berdoa dengan serius, kita mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, Engkaulah yang menciptakan hatiku. Engkaulah yang bolak-balikkan hatiku. Engkau yang mengarahkan hatiku. Maka tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ini diantara doa yang kita perbanyak agar kita dianugerahkan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang lain. Seperti kita berdoa, Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Artinya doa-doa Allahumma asli dini ladzi wa ismatu amri. Banyak ya Allah, perbaikilah agamaku yang itulah pegangan dari urusanku, aslih dunyaya lati fiha ma'ashi.
Banyak doa yang intinya kembali kepada makna istiqamah. Ya. Seperti zikir pagi petang juga ada doa-doa yang maknanya untuk istiqamah. Ya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, tenangkanlah hatiku, ya. Allahumma nas'aluka afiyata fid dunya wal akhirah, Allah mintalah keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, keselamatan di antaranya keselamatan dari kemaksiatan, jauh dari kemaksiatan. Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, jagalah diriku, jagalah telingaku agar tidak mendengar yang haram, jagalah mataku tidak. Ini doa zikir pagi petang juga banyak isinya tentang istiqamah. Tapi ini yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, kiat agar bisa istiqamah, isti'asam, yaitu jangan buka pintu. Kalau bahasa saya, jangan kasih celah untuk maksiat. Jangan kasih celah. Jangan coba-coba dengan maksiat. Ya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda, dia tidak main-main, langsung dia kabur. Dia tidak kasih kesempatan. Dia kabur. Ketika Imra'atul Aziz menggodanya, pintu sudah dikunci, kemudian dia berhias, dia merayu Yusuf. Yusuf tidak lama-lama, langsung dia kabur. Dia tidak kasih celah ngobrol dulu, enggak. Kabur. Kapan kita mulai kasih celah, setan mulai masuk sedikit demi sedikit, akhirnya kita tergoda dan terjerumus. Ya. Makanya ketika Imra'atul Aziz berbicara di hadapan ibu-ibu di Mesir, dia mengatakan, "Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah merayunya si Yusuf ini, fasta'sam. Dia berpegang teguh keras, dia tidak kasih celah sama sekali. Inilah di antara cara agar kita bisa istiqamah dan tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau ada godaan-godaan, baik teman lama atau tontonan atau apa, jangan kita kasih celah. Misalnya kita lagi buka internet, tahu-tahu ada iklan film Korea baru. Ya. Jangan kita klik, kita ke atas, kita scroll. Jangan kita apa? Klik. Pingin tahu deh. Itu bahaya. Itu langsung kita buka celah namanya. Buka celah. Kapan kita mulai buka-buka, sudah selesai. Kita nggak tahu kita berselancar dalam maksiat berjam-jam, kita nggak sadar. Bahkan seri 1, seri 2, seri 3. Akhirnya kita buat teman-teman. Kamu sudah nonton belum? Oh ya, akhirnya kita nggak sadar. Akhirnya tadinya kita khawatir itu maksiat, malah kita jadi biasa, malah kita nyari-nyari. Awalnya kita buka celah tersebut. Misalnya kalau kita lagi di WA atau ada laki-laki, misalnya WA ibu-ibu, gimana ukhti ummi? Oke, kita jawab seadanya. Tahu-tahu dia mulai cengengesan di WA. Hihihi, udah itu blok. Enggak ada, blok langsung. Enggak ada. Mulai ada kata-kata sedikit rayuan, blokir. Kita ini lemah. Saya laki-laki, kalau ada perempuan gitu, blokir. Alhamdulillah tidak ada yang ganggu seperti itu ya. Karena mereka nggak tahu nomor telepon saya. Kami saya bilang sama istri saya, ini nggak ada nomor ibu-ibu kecuali nenek-nenek di sini. Nenek ada, nenek panitia pengajian. Kalau mau hubungan dengan saya lewat istri saya nggak mau langsung dengan saya. Bukan apa, karena saya menjaga diri. Saya takut, sebagaimana yang lain juga takut ya. Kapan kita buka celah, kita akan terbawa. Nabi Yusuf alaihissalam selamat, kenapa? Dia tidak buka celah sama sekali. Saya pernah cerita kasus bagaimana seorang ibu menangis di hadapan saya. Dia nangis, dia punya suami, dia sudah nikah sekitar 16 tahun, dia punya anak 3 kalau nggak salah. Tahu-tahu setelah 16 tahun pernikahan, suaminya ternyata suaminya homo. Dan ketika ditanya, suaminya di pengadilan bilang saya homo dan dia mau cerai sama istrinya. Padahal ketika nikah dalam kondisi istiqomah, maksudnya jenggotan, kemudian enggak isbal, penampilan islamik. Tapi subhanallah, dia berselancar di dunia maya. Ketemu lagi dengan temannya, akhirnya kembali lagi masa lalunya. Dan di antara kita banyak yang masa lalunya kelam, banyak. Kita ngaji baru-baru aja. Oleh karenanya, kalau mau istiqomah, jangan coba-coba buka-buka celah. Seperti sebagian ibu-ibu mulai masuk dunia di Facebook, lihat teman-teman lama. Gimana sih fulan dulu ya? Pacar saya dulu gimana ya kabarnya? Ini. Begitu lihat kabar pacarnya, dia lagi bertengkar sama suaminya. Ini. Kok pas ya? Lagi bertengkar sama suami, diberi hidayah untuk buka Facebook pacar lama. Setan kasih
hidayah setan. Ngepasi setan itu. Ya, mulai. Kenapa? Karena kita buka celah. Karena kita buka celah. Pokoknya hati-hati, jangan sembarang klik, enggak usah. Anti kalau sembarang klik, yakin tidak bahagia. Anti kira bahagia nonton-nonton, enggak bahagia. Bahagia itu bertakwa kepada Allah. Bahagia yang langgeng dalam hati. Cobaan menerpa, bahagia tetap. Kenapa? Karena kita serahkan hati kita kepada siapa? Allah. Pingin melihat, kuat. Pingin ngeklik, pingin lihat, pingin berita ini, pingin ini. Kita bilang bismillah. Enggak lah, saya enggak mau buka celah. Saya ini lemah. Ya. Jadi di antara agar kita bisa istiqamah, istiqsam, yaitu tidak buka celah sedikit pun. Tidak buka celah sedikit pun. Baik. Di antara kiat untuk istiqamah banyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqamahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Diartikan oleh sebagian ulama, bagaimanapun kau berusaha istiqamah, pasti engkau bersalah, pasti, ya. Ini sudah sudah kita jelaskan. Bukan syarat istiqamah tidak boleh berdosa, tetapi berusaha semaksimal mungkin. Kita pun sudah berusaha, pasti ada tergelincir, pasti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqamah kalian tidak bakalan mampu. Makanya seorang setelah berusaha istiqamah, dia sertai dengan istighfar. Agar kekurangan-kekurangannya segera ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah. Allah menggandengkan istighfar dengan istiqamah. Karena istiqamah tidak sempurna kecuali dengan apa? Istighfar. Kadang kita rajin ibadah, setan menggoda kita dari sisi ujub. Kadang kita rajin ibadah, setan goda kita dari sisi riya. Ya kita perlu istighfar. Atau kita sudah istiqamah, tahu-tahu kita lihat yang enggak segera apa? Istighfar. Jangan membuat kita akhirnya terbawa. Segera istighfar. Dengan kita istighfar yang berkualitas. Apa maksudnya istighfar berkualitas? Yaitu kita pahami maknanya. Astaghfirullah, artinya ya Allah, aku mohon kau tutup aibku ini ya Allah. Astaghfirullah ya Allah, aku mohon kau ampuni dosaku. Jangan kau beri dampak dari dosaku. Karena kita tahu kalau kita bermaksiat pasti kalbu kita dikasih titik hitam. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa illa nukkitat fihi nuktatan sauda, kecuali diberi titik hitam dalam kalbunya. Semakin dia banyak maksiat, semakin banyak noda hitam. Kalau sudah banyak noda hitam, salat tidak khusyuk, ibadah malas, salat Tuhan enggak ini, suka membantah suami, buka Quran baru setengah jam sudah bukan setengah jam, baru 5 menit sudah ngantuk ya. Tapi kalau mau nonton film semangat itu hati kita sudah hitam. Makanya kita sering istighfar agar titik-titik hitam yang menodai kalbu kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna istiqamah kecuali dengan apa? Istighfar. Tapi saya katakan tadi istighfar yang berkualitas. Duduk, astagfirullah, ya Allah dosaku banyak. Betapa sering saya ujub, betapa sering saya riya, betapa sering saya tenggelam dengan kecintaan terhadap dunia, betapa sering saya membangkang pada suami, betapa sering saya tidak perhatian sama anak-anak, betapa sering saya buang umur saya, lihat yang macam-macam, tidak umur saya buang begitu saja, tidak saya gunakan baca Quran, tidak saya gunakan untuk ibadah, tidak saya gunakan untuk bersilaturahmi. Gitu saja waktu dilewati, umur dilewati gitu saja dibuang-buang tanpa manfaat. Ya. Kalau kita kalau kita baca Allah ingat tentang orang yang akan meninggal dunia, mereka ingin ditunda umurnya sedikit saja meskipun mungkin 5 menit supaya mereka bisa beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terlalaikan dengan sibuk ngurusin anak-anaknya dan hartanya, faulaika humul khasirun, mereka orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian.
Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum salah seorang dari kalian didatangi kematian. Fa yaqula rabbi laula, dan dia berkata, ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tunda kematianku meskipun sebentar. Buat apa? Fa asaddaq wa akum minas solihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang saleh. Kalau ada orang meninggal di antara kita, dia pasti minta 5 menit saja, ya Allah, saya ingin istighfar, saya ingin mengucapkan la ilaha illallah dengan serius, saya ingin mengucapkan astagfirullah dengan serius. Saya ingin berinfak, saya ingin kirim uang kepada kerabat saya ingin transfer, tapi nah kita sekarang umur masih alhamdulillah masih bisa ke sana, masih bisa kemari, masih bisa hadir pengajian, tapi tidak kita manfaatkan. Umur kita buang-buang buat apa? Nonton berita kriminal yang enggak habis-habis, belum selesai sampai sekarang. Berseri-seri tidak ada penghujungnya. Nonton lagi ini, nonton lagi sidang ini, sidang buang-buang umur. Kalau pingin lihat, saya juga pingin lihat, tapi saya nggak pernah klik. Pingin tahu. Makanya saya juga kepo, kadang saya tanya, gimana kabarnya? Tapi saya menjaga diri untuk tidak mengklik. Semoga Allah jaga saya terus. Artinya, kita buang-buang umur. Coba kita baca buku apa? Coba kita baca buku tafsir. Kita baca Quran. Berapa juz sudah kita baca? Berapa Quran sudah kita khatam? Berapa kali khatam? Namun kita buang-buang umur. Ibu tanya pada diri ibu sendiri, tanya pada diri saya sendiri. Sekarang sudah berapa kali kita khatam? Coba tanya. Dibanding dengan bacaan yang kita baca, tidak ada manfaatnya. Baca kriminal kita baca, berita artis kita baca. Berita apa lagi? Berita ekonomi kita baca. Berita selingkuhan kita baca. Berita kriminal kita baca. Berita kecantikan kita baca. Ini semua dibaca. Berita langit, berita akhirat tidak pernah kita baca. Al-Quran tidak kita baca. Karenanya kita jangan buang-buang umur kita, sehingga kembali lagi kita banyak istighfar. Kita bilang apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Baik, di antara kiat istiqamah adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Di antara menjaga lisan adalah menjaga tulisan. Karena manusia mengungkapkan isi hatinya dengan 2 metode. Dengan ungkapan lisan, dengan ungkapan apa? Tulisan. Di zaman sekarang banyak orang ungkapkan dengan tulisan. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah qalbunya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan qalbunya tidak bisa istiqamah sampai istiqamah lisannya. Saya ulangi kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqamah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai qalbunya, hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak mungkin qalbunya istiqamah kecuali istiqamah apa? Lisannya. Nah, lisan ini punya pengaruh terhadap qalbu. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita utarakan, apa yang sering kita tuliskan, itu terproyeksikan kepada qalbu kita. Maka seorang berusaha menjaga lisannya. Ibu-ibu kalau bicara sama teman, jaga lisan. Jangan sering menyinggung, ucapan hati-hati, terutama kepada suami. Pilih kata-kata yang mengenakan sehingga pembicaraan antara suami istri menyenangkan. Kita betah di rumah, pilih kata-kata yang menyenangkan suami pilih kata-kata yang menyenangkan apa? Istri, sama anak-anak juga demikian. Setiap kita tulis sesuatu, kita timbang dulu ini tulisan ini bermanfaat tidak, sebelum kita share. Kadang-kadang saya di grup, saya mau share sesuatu, saya pikir dulu ini gimana nih. Kadang ada hal yang menarik, tapi manfaat nggak sama teman-teman. Jangan-jangan teman-teman baca, nonton 5 menit, ternyata saya buang umur mereka 5 menit tanpa faedah. Karena saya men-share sesuatu, durasinya 5 menit, teman-teman lihat ternyata tidak ada faedah bagi agama mereka. Jangan. Kalau nggak ada faedah nggak usah ngapain. Ya. Oleh karenanya, terkadang ada klip mau kita sebarkan, ternyata dalam klip tersebut ada penampakan wanita terbuka auratnya, artinya rambutnya terbuka, mungkin sebagian lengannya terbuka. Jangan teman kita melihat hal tersebut, sudah kita nggak usah. Ya. Oleh karenanya setiap yang kita tulis, setiap yang kita share, setiap kita ekspresikan dengan ungkapan, kita hati-hati. Karena dengan menjaga lisan kita, insya Allah hati kita bisa istiqamah. Apalagi kalau kita isi lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, ucapkan kata-kata yang baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, terutama kepada pasangan kita.
maka insyaallah Allah menganugerahkan istiqomah kepada diri kita. Di antara kiat agar untuk istiqomah adalah memilih teman yang baik, ya. Milih teman yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil." Seorang berdasarkan agama temannya, maka seorang melihat siapa yang untuk dijadikan temannya. Jadi selektif dalam memilih teman. Kita secara umum punya teman banyak, tapi teman-teman dekat kita, tempat kita berdiskusi, tempat kita curhat, tempat kita untuk sharing, maka itu tidak boleh banyak-banyak. Harus selektif. Itulah teman-teman yang bisa menggiring kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri teman tersebut? Kita merasa setelah berteman dengan dia iman kita bertambah. Saya ulangi, ciri teman tersebut yang baik, kita merasa setelah berteman dengan dia iman kita bertambah. Tapi kalau kita berteman dengan seseorang, ternyata kita semakin jauh dari akhirat, semakin sibuk mikirin dunia, semakin terpesona dengan gemerlapnya dunia, ya, sibuk cari ini mahal, itu yang mahal, yang branded, yang wah udah berarti ini teman nggak benar. Ini teman nggak benar. Kelihatannya dia baik secara duniawi, tapi dia merusak kolbu kita. Dia merusak akhirat kita. Dia buang-buang umur kita. Kita dibuat terpesona dengan dunia, kita lupa dengan apa? Akhirat. Ini teman tinggalkan. Itu ciri teman yang baik. Kalau kita berteman dengan dia, membuat kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik, bukan erat-erat. Mau dia miskin, dia mau kaya, yang penting saya berteman dengan dia, saya merasa lebih dekat kepada Allah. Itu teman yang sesungguhnya. Selektif dalam berteman. Kata Nabi, kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menggiring. Kita akan terbawa dengan gaya model dia, gaya hidup dia, style dia, hidup dia akan kita terbawa dengan dia. Karena namanya sahabat pasti terjadi sinkronisasi. Kita tersinkron kepada dia. Ya, hati-hati. Maka terutama kita tinggal di Jakarta, jangan sembarang berteman. Kalau perlu kita berteman dengan orang mungkin yang miskin, yang sabar, agar kita belajar sabar dari dia. Rumahnya sederhana tapi sabar, murah senyum. Ini teman seperti yang kita cari, yang mengingatkan kita bahwa hidup ini cuma sementara. Bukan punya teman yang mengingat kita dengan dunia terus seakan-akan umur kita panjang, tahu-tahu Allah cabut nyawa kita tanpa ada persiapan sama sekali. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kehidupan ini hanyalah permainan senda gurau. Hanya permainan, tiba-tiba selesai permainan tersebut, tiba-tiba game over. Ibu-ibu lagi di puncak-puncak kekayaannya, gemerlapnya, punya tas branded, tahu-tahu mati, selesai. Tahu-tahu mati. Ketemu malaikat bawa tas branded, musibah. Pertanyaannya panjang. Jadi cari teman yang benar, hati-hati. Jangan sampai kita sembarang berteman. Yang terakhir mungkin saya sampaikan adalah perbanyak amalan sunnah. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku jadi pendengarannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya. Maksudnya Allah memberi taufik, mengarahkan, membimbing penglihatannya. Allah membimbing pendengarannya. Allah membimbing langkah kakinya. Allah membimbing tangannya. Dan orang kalau sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia mau maksiat gelisah hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah," dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nafsul lawamah, jiwa suka mencela, itu adalah sinyal ketika kita melakukan sesuatu dia cela. Kamu ngapain gitu? Kamu jangan ke sana. Dia cela. Kenapa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat sesuatu dicela. Itu enggak boleh dilihat, ada celaan. Sinyal dari dalam Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mendekat dirinya kepada Allah. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Ibadah di musim-musim fitnah seperti pahalanya berhijrah kepada aku. Sekarang ini banyak orang tinggalkan amalan sunnah. Orang sibuk dengan urusan dunia. Bukannya kita semua sibuk, kita perlu dunia kita perlukan. Saya bukan mengatakan ini maksudnya tinggalkan dunia, enggak. Kita semua butuh dengan dunia. Tapi bagaimana kita gunakan dunia tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pengusaha silakan berusaha kerja cari uang sebanyak-banyaknya, tapi dia gunakan uang saya ini untuk saya bangun masjid, untuk bantu pondok, untuk dakwah. Enggak apa-apa. Sehingga segala kegiatannya orientasinya kepada Allah. Dalam pekerjaannya pun dia ingat Allah. Karena dia bilang, waduh, kalau saya rugi masjid tertunda untuk dibangun. Ada orang seperti itu. Walau kalau saya rugi sekarang, pondok terlambat nanti. Dia berpikir keras untuk bangun pondok. Dia sibuk dengan dunia, tapi untuk apa? Akhiratnya. Ya, jadi seorang berusaha orientasinya selalu
kepada akhirat. Dan sibukkanlah diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Di zaman orang sekarang ini sibuk dengan fitnah, sibuk dengan berita-berita yang tidak manfaat. Sungguh indah seorang wanita, kemudian jam 8 pagi, jam 9 pagi, dia berwudu, kemudian dia sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian dia berzikir sebentar, kemudian dia pegang HP lagi. Iya, daripada pegang HP terus tidak diselingi dengan apa? Pegang HP buat telepon mama. Mama gimana kabarnya, silaturahmi. Mas lagi di mana, Mas? Oh, Mas lagi di Hong Kong. Tundukkan pandangannya, Mas, hati-hati. Banyak perempuan-perempuan Korea. Diingatkan suaminya, diingatkan. Hong Kong bukan Korea ya? Bukan. Mirip-mirip. Ya, mau jadi ingatkan, tundukkan pandangan. Mas lagi di mana? Di pesawat, hati-hati, mata jangan lirik pramugari. HP-nya digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cek, ternyata ATM-nya masih banyak. Dia tanya rekening adiknya, kemudian dia transfer. Masya Allah. Nikmat atau tidak? Itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari pagi sampai siang gini terus. Lihat HP, tas baru dibesarin. Buang-buang umur. Baik, demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara supaya hati kita bersih dan bisa mengontrol hawa nafsu supaya tidak maksiat? Kadang di kantor ada orang hasad dengki. Bagaimana supaya kita tidak terkena atau supaya tidak menjadi sama dengan orang yang punya penyakit hati tersebut? Kalau orang dengki sama kita, di antara obatnya kita salami dia. Kirim kue sama dia. Ya. Assalamualaikum. Mungkin kalau kita baikin, insya Allah dia berubah hatinya. Ya. Begitu caranya. Ada orang dengki sama kita dan ada nampak-nampak kedengkian. Pandangannya sinis. Kalau ngomong menyakitkan, kita salami, gimana kabarnya Bu? Ini mohon maaf ada kue saya baru bikin buat ibu khusus, mudah-mudahan bisa dinikmati. Ini dah sekali. Lama-lama dia nggak jadi dengki, insya Allah. Lawan orang dengki dengan kita menyelamatkan dia, menjaga hatinya dengan kita berbuat baik kepada dia. Dan penyair berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal insan al-ihsan. Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan menguasai hatinya. Betapa kuat pengaruh berbuat baik dalam menundukkan hati seseorang. Ya, jadi kita saudara kita yang hasad sama kita kan saudara kita juga. Jangan kita bilang mati kok dengan hasad, saya cuek aja, enggak. Kita berusaha selamatkan dia. Caranya bagaimana? Kita berbuat baik sama dia. Insyaallah di antara cara agar kita nyaman dalam menjalankan aktivitas kita keseharian karena orang tersebut tidak lagi hasad sama kita. Dan kita berdoa agar kita terhindar dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, kita baca. Ustaz, jika saya sering update status WhatsApp tentang produk jualan saya karena saya pedagang, saya juga posting foto testimoni customer. Intinya kalau urusan dunia, jangan apa-apa kita jualan, masa kita enggak. Kalau kita jualan ya kita iklan, kita berusaha tapi menjaga syariat, tetap menjaga syariat ya. Kalau misalnya kita posting produk kita nggak ada masalah, ya, tapi komunitasnya dilihat. Jangan sampai kita menampilkan aurat wanita di komunitas laki-laki, seperti itu maksud saya. Ya, namanya kita jualan, tapi sambil posting kita istighfar, astagfirullah. Begitu lihat komentar, alhamdulillah. Apakah bila seorang yang telah melakukan maksiat akan berpengaruh dosanya kepada kedua orang tua? Jawabannya tidak, kecuali orang tua yang mengajarkan demikian. Orang tua yang mendidiknya demikian. Dan betapa sering anak-anak menjadi rusak karena yang meletakkan batu pertama maksiat adalah kedua orang tuanya. Contoh, ketika dia masih kecil, orang tuanya berbohong. Misalnya, dia bilang, ayah ada telepon dari teman, bilang ayah tidak ada. Contoh ya. Dia bilang, om, ayah bilang ayah tidak ada, misalnya. Ini dia berbohong, kelihatannya sepele, tapi bagi dia bohong ini boleh. Bohong pada perkara kecil, tapi ini batu pertama yang membuat dia jadi pembohong di kemudian hari. Kalau dia menjadi pembohong terus, yang menanggung dosanya siapa? Bapaknya, karena bapaknya yang ngajarin. Contoh ibunya, dia dapat ibunya ternyata nonton film Korea. Ibu nonton film Korea, Bu seri berapa Bu? Seri 36 misalnya. Dia tukang nonton film Korea selamanya.
Dia sudah terbiasa sehingga berarti ibunya yang menanami dia untuk seperti itu. Contoh saya pernah dapati kasus seorang istri membangkang sama suaminya. Sampai suaminya diginikan. Ternyata dia mengaku dulu lihat ibunya sering gituin bapaknya. Sehingga dia dapat ibunya meskipun sudah mati di dalam kuburan dimakan oleh cacing dapat dosa terus. Kenapa? Karena dia ngajarin anaknya untuk membangkang kepada suami. Dia mungkin tidak ngajarin tapi anaknya kan lihat. Teladan dengan sikap lebih mengena daripada teladan dengan perkataan, ya atau tidak? Dia lihat langsung ibunya 24 jam main HP, anaknya main HP. Coba kalau lihat ibunya baca Quran, coba lihat kalau ibunya nurut sama ayahnya, dia akan terpengaruh. Buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohon. Tapi kalau ayahnya ibunya tidak pernah mengajarkan, maka mau dia kafir nggak ada urusan. Dosa tersebut tidak akan sampai kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mengajak anak untuk istiqomah dalam beribadah seperti salat 5 waktu? Salah satu kesalahan kami sebagai orang tua tidak mengenalkan agama sejak dini kepada anak-anak. Sekarang usia 19 tahun. Tidak ada kata terlambat, terus. Mungkin lebih susah sekarang, tapi tidak ada terlambat berdoa dengan tulus mengajak anak pelan-pelan. Tidak ada kata terlambat. Hidayah bisa datang kapan saja. Apabila kita sujud, bolehkah kita berdoa dalam bahasa Indonesia? Kalau tidak tahu bahasa Arab, boleh. Kita baca dulu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah kita membaca doa sujud, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jadi makmum, jangan lama-lama, karena kalau imam melakukan gerakan selanjutnya, kita harus mengikuti gerakan imam. Jangan imam sudah duduk, kita masih sujud terus enggak. Tapi kalau kita sholat sendiri bebas. Tapi demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian The Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.